telepon genggam nggak ada gitu kan, kemudian informasi juga belum ada internet gitu, jadi itu internet dan kemudian komunikasi, kemudahan komunikasi itu benar-benar membawa perubahan yang sangat besar ya dari segala aspek kehidupan kita. Jadi mungkin itu membawa sifat-sifat tertentu dari generasi yang tumbuh di lingkungan yang itu gitu ya. Iya, betul. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu. Saya masih ingat dulu Pak, sebelum pergantian abad itu ya, saya udah tua banget ya. Itu kita ingat ada fenomena itu tahun 1998 itu sudah menjadi concern ya Pak ya. Yang dimana itu Y2K ya Pak ya. Ya, Mungkin Bapak ingat ya, jadi digit di komputer katanya kalau misalnya nggak buru-buru apanya diganti itu ya komputer kita akan stop operating gitu ya Pak ya. ya, ya. Dan ternyata it didn't happen ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ada banyak sekali concern, anxieties, kekhawatiran yang terjadi. Belum ganti abad aja orang-orang sudah pada panik dan khawatir gitu kan. Nah, memang sih ada banyak masalah juga ya yang timbul, tapi juga masalah juga timbul sebelumnya gitu kan. Seperti ada 9/11 ya kan, terus juga ada wabah SARS, terus ada flu burung, dan sekarang ada masalah itu Pak ya, COVID-19. Ya. Tapi juga kalau kita ingat dulu pada tahun 1918 dan 1919 sampai 1920 ada namanya juga Spanish flu, ya Pak. Jadi kalau ada satu poin yang menarik kita lihat ya, sebenarnya problems happen at every generation, ya Pak ya. Problems occur in every time. Kebetulan sekarang kita hidup melewati pergantian abad, gitu ya. Makanya muncul terms millennial, gitu ya. Nah, makanya ini topiknya, judulnya menarik ya Pak ya. Menarik sekali. Memang maksudnya istilah milenial itu kan eye catching gitu ya. Ya. Kalau yang lain X, Y, Z gitu, ya sebenarnya Z gitu. Tapi kan kalau dari X, Y, kemudian milenial gitu kan. Iya. Oke Pak, ini kita sudah pas jam 3:30 nih, sudah 3:30. Ya, mari kita mulai acaranya Pak Lim Yung Hao. Ini sekarang sudah 31 nih Pak. Sudah banyak nih yang hadir. Welcome ya sekali lagi kepada Bapak Ibu. Ada Pak Abdul Qadir, Ibu Afrida Safitri, Pak Agus, Bapak Alfian, Pak Widi, Ibu Asli Hatumila, Pak Axel, Pak Caleb, Bapak Daan, Bapak Danu, Ibu Dewi, Bapak Dwi Nugroho, Bapak Engkos Halim Hartanto, Mbak Intan, Bapak Irfan Fadila, Ibu Leoni Hartono, Ibu Luciana Hadikusuma, Bapak Mahendra, Bapak Rajab, Bapak Mutiara, Bapak Novandi, Ibu Noviolisa, Bapak Rohman Herdiana, Bapak Ronald Lesmana, Bapak Roy Arifin, Santo Ferdinand, Sugiarto, Witono, Yuke, dan Zaki. Oke, thank you sudah hadir semuanya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, perkenankan saya untuk memulai acara ini. Jadi kita sudah siap ya Pak Yung Hao ya? Ya. Oke, sekarang saya ini jadi. Oke, ini acara kita pada hari ini ya Pak. The Future is Now dengan speaker Bapak Andri Alamsyah dan moderator Bapak Lim Yung Hao dengan temanya itu adalah leadership. Judulnya adalah Millennial Generation in the Work Field of the Digital Era. Oke, jadi tanpa panjang lebar, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar saya ingin menyampaikan tata cara mengikuti webinar pada hari ini. Bapak Ibu mohon menonaktifkan mikrofon Anda walaupun sebenarnya sudah automatically muted ya ketika Anda masuk. Dan jikalau nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu diperkenankan untuk mengetikkan pertanyaan Bapak Ibu ke kolom chat kepada host. Dan nanti di akhir acara Bapak Ibu akan kami berikan link survei untuk mendapatkan e-certificate.
Nah, e-certificate ini akan memberikan tambahan poin atau diprioritaskan bagi rekan-rekan yang ingin melamar ke PT Infrasolusi Indonesia atau PT Lingga Tbk First Media Group. Dan ketika Anda merekomendasikan 5 orang rekan, Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan e-voucher belanja yang akan diundi. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, First Academy, yaitu organizer webinar ini, berada di bawah PT Infrasolusi Indonesia, di mana PT Infrasolusi Indonesia dengan nickname-nya iSolution berdiri pada tanggal 3 September 2019, punya tujuan terbaik untuk bangsa, visinya to be the best managed service provider, dan misinya adalah partnering with client to reach their vision. Dan fokus First Academy di tahun 2019 dan 2020 adalah to be the partner of growth for all businesses in PT Lingga Tbk dan First Media. Dan kita juga build system infrastructure, capabilities, and resources to provide professional and best managed service to business outside of PT Lingga Tbk and First Media. Jadi untuk semua yang ingin bekerja sama dengan PT Infrasolusi Indonesia, bukan hanya PT Lingga Tbk dan First Media. Dan apa saja yang telah diraih oleh PT Infrasolusi Indonesia, kita berhasil to be the best managed service for migration rollout project team support, MRO core team, dan contact center NRO, billing and collection, dan rebuild project. Dan per Agustus 2020, kita sudah terdapat 821 karyawan di PT Infrasolusi Indonesia. Dan kemarin tanggal 20 Februari 2020 di Bandung, First Academy didirikan, dan juga salah satu pembicara kita yang hadir itu adalah Bapak Andri Alamsyah ya Pak Yunhao ya. Iya. Dan First Academy telah launching sebuah aplikasi learning management system yang bernama PX Purposeful Experience ya. Oke, dan background dari First Academy adalah sebuah platform dengan purpose developing competencies and skill to enable startup, small and medium enterprise atau UKM, and professional to compete in the industry 4.0. Purpose-nya to be an excellent learning community and business supporting other business startup. Dan the vision is to be the most preferred learning community and knowledge incubatory institution in Indonesia. Misi kami adalah developing and establishing the industry 4.0 ecosystem for SME atau UKM through the development of knowledge, skill, and competencies. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan nih Bapak Lim Yung Hao nih ya. Jadi, teman-teman, Bapak Lim Yung Hao adalah lulusan Fakultas Teknik jurusan Elektro di Universitas Satya Wacana Salatiga, dan beliau telah menjabat sebagai IT and Services Division Head di PT Lingga Tbk sejak tahun 2017. Pak Yung Hao telah sangat berpengalaman dan berhasil dalam menangani proyek-proyek besar, di antaranya SAP Implementation, Developing Data Warehouse, dan Business Intelligence, Implementing Network Design Software bersama Bentley, dan Developing Frontline Agent System AIRA, dan segudang prestasi lainnya. Jadi ketika narasi ini dibuat, ada banyak banget ya, jadi kita harus pilih yang the best, banyak banget. Nah, Bapak Yung Hao juga adalah co-founder and technical head dari PT Skyworks Indonesia di tahun 2005 sampai 2010. Perjalanan karir beliau telah berkaitan dalam sejumlah perusahaan teknologi dan perbankan, seperti PT Al, Ijara, Standard Chartered, Permata Bank, dan Plus Media. Pak Yung Hao juga telah berperan dalam ERP implementation di PT Alun dan PT Marubeni Steel. Nah, ketika waktu senggang, Pak Yung Hao hobinya adalah hiking dan reading. Benar ya Pak Yung Hao ya? Iya. Oke Pak Yung Hao, nah sekarang saatnya kita untuk welcoming Bapak Andri Alamsyah. Silakan Pak Yung Hao. Ya, oke. Terima kasih Beb. Mungkin sebelum kita perkenalkan pembicara hari ini, pertama-tama selamat datang pada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, di webinar ini. Jadi webinar ini merupakan satu webinar dari serangkaian webinar yang dilaksanakan oleh PT Lingnet Tbk bersama First Academy sebagai kontribusi bagi masyarakat. Nah, webinar ini free dan lalu berusaha mendatangkan pembicara-pembicara terbaik di bicara kita pada sore hari ini adalah Bapak Dr. Andri Alamsyah, Sarjana Science, Master Science,
yang saat ini menjabat sebagai Director of Digital Business Ecosystem Research Center di Telkom University Bandung. Beliau sudah bergabung dengan Telkom University School of Economic dan Business juga sebagai senior researcher sejak 2011 dan memiliki gudang pengalaman dan expertise dalam bidang teknologi industri 4.0. Pengalaman karir beliau sebelum di Telkom University telah mencakup banyak lembaga dan institusi baik di dalam maupun di luar negeri, mulai dari Prancis hingga Inggris. Dan beliau mengawali karirnya di tahun 1997 sebagai sistem analis dan sistem administrator di PT Astrografia Bandung. Pak Andri Alamsyah menempuh pendidikan mulai dari jurusan matematik Faculty of Mathematics and Natural Science, Institut Teknologi Bandung. Kemudian pendidikan masternya di Magister Multimedia Information System di University Piccadilly Lyon, susah sekali bacanya, di France. Yang terakhir di Doctoral Program School of Electrical Engineering dan Informatik Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah seorang runner yang sangat aktif, fotografer, art director yang telah mengadakan ratusan event, talk show maupun workshop. Beliau juga menghasilkan puluhan research publication, juga buku dalam bidang matematika, IT teknologi, dan digital. Selamat sore, Nanti. Masih mute kayaknya, Pak Andri. Sorry. Oke, tes. Kedengeran, ya. Selamat sore Pak Jungho, terima kasih. Sore, sudah Pak. Dibacain tadi. Jadi panjang bacanya ya Pak ya. Jadi sebenarnya CV-nya panjang bener Pak, tidak disingkat. Itu mah cuman biasanya orang suka panjang-panjang, saya bilang ya udah di Pak. Oke Pak. Sebelum kita mulai nih Pak, mungkin ini Pak bisa cerita sedikit Pak, karena ini menarik nih. Itu Digital Business Ecosystem Research Center gitu. Ya, boleh cerita sedikit Pak? Iya. Apa yang dimaksud dengan digital ecosystem ini dan kenapa kok Bapak tertarik untuk melakukan riset itu? Jadi terima kasih Pak. Jadi sebenarnya di kampus kami itu ada banyak riset center Pak. Riset center itu pekerjaannya memang melakukan penggalian keahlian ya, terutama di berbagai macam bidang. Ada bidang telekomunikasi, bidang IoT, sedangkan saya di bidang bisnis, digital business ecosystem. Jadi kita itu melihat kondisi bisnis di kita itu sangat lag di bidang adaptasi teknologi, Pak. Jadi ekosistem itu kan salah satu, nanti saya tunjukkan juga di slide, bahwa saat ini adalah kompetisi besar di ekosistem dan salah satunya data ya. Dan untuk itu adaptasinya supaya mengakselerasi ekonomi yang memberdayakan tadi dibilang SME atau UKM, itulah terus teknologi. Nah, kami sangat heavy menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan bisnis ekosistem, creating ecosystem based on teknologi. Jadi itu yang kami lakukan sehari-hari, Pak. Singkatnya seperti itu, Pak. Sebenarnya ceritanya banyak. Oke. Ya, menarik sekali. Oke, jadi kali ini Bapak membawakan topik tentang millennial generation in the work field of digital era ya, Pak? Betul. Nah, betul, ini Pak. Untuk mempersingkat waktu, langsung mulai, saya persilakan mulai aja, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Untuk diskusi ya. Saya akan share screen dulu ya, Pak ya. Sorry. Mungkin saya ya di sini. Nah, saya mohon feedbacknya. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih Pak Jungho, Pak Evan, Bu Ima ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat First Media dan LinkNet yang tadi sudah diceritakan Pak Jungho. Punya misi untuk mengedukasi masyarakat. Ini awareness yang cukup luar biasa ya. Kita sebagai organisasi bisnis, kita memang harus sering-sering mengadakan program seperti ini, CSR. Dan ini juga yang kita bayangkan yang diharapkan oleh generasi milenial. Kita itu lebih aware dengan lingkungan kita. Kita mungkin sudah
berubah ya value-nya dari generasi saya generasi X, Pak. Jadi ngomong-ngomong, saya ngalamin lebih banyak hidup saya sampai kuliah, baru kuliah kenal internet ya. Jadi Nah, kalau generasi Y sesudah saya itu berarti mereka sebelum sebelum kuliah mereka SMP atau SMA mereka sudah kenal internet. Jadi mereka sudah berhubungan dengan teman-temannya menggunakan chatting ya dan hmm, sebagainya. hmm, Kalau ya, generasi saya itu dulu cari jodoh di kampus ya, di SMA, di kampus. Kalau generasi-generasi di bawah saya itu sudah sangat luas yang melihatnya. Kalau kita lihat aja mereka berteman, bahkan mungkin tadi saya bilang mencari jodoh juga sekarang hmm, sudah di mana-mana, mengglobal itu hanya dalam satu aspek ya. Apalagi aspek yang lain, belajar, berbisnis, kemudian dan opportunity yang lain ya. Jadi presentasi saya ini adalah presentasi mengenai kita semua sebenarnya. Di gambar itu gambar banyak orang, kita, saya sebagai generasi X atau generasi sebelum saya, dan juga generasi Y ya, generasi Y sesudah saya atau generasi yang lebih baru generasi Z ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang di ruangan di room ini yang terdiri dari berbagai macam generasi ya. Jadi kita akan berusaha memahami kenapa perilaku seperti ini dan apa faktor yang membuat perilaku itu berubah. Dan tren ini akan merubah society kita. Jadi artinya society itu nilai-nilai yang dulunya kita anut itu akan berubah total. Pak Yung Ho dan saya mungkin kita ngalamin waktu kecil kita main di sawah dan lain sebagainya. iya, Tapi betul, Pak. sekarang kita juga lihat bagaimana value itu sudah berbeda, Pak. Dan kita juga lihat dari sisi culture di bisnis Hmm, dan juga culture di masyarakat, value dan bagaimana mereka melihat kesuksesan itu sangat berbeda dengan yang dilihat ke orang-orang di generasi sebelumnya, ya. hmm, Kita bisa bayangkan seperti ini, kalau saya dulu yang diceritakan orang tua saya suka selalu ini ya, against gitu ya. Maksudnya saya nggak mau sama sama orang tua saya. Dan sepertinya anak saya juga kayak gitu. Ada sesuatu keengganan untuk kenapa? Karena mereka akan berusaha memperbaiki kekurangan dari yang di atas. Dan itu yang dilakukan. Kalau kita melihat anak kita atau kita melihat orang tua kita, generasi baby boomer orang tua hmm, saya, hmm, itu akan kita bisa melihat kenapa di korporasi itu generasi muda ekspektasinya akan berbeda. Jadi dia tidak akan mau menerima apa namanya value yang sama dengan orang tua, apa dengan yang established, yang legacy ya. iya, Nah, oke, saya akan sedikit mengenalkan ini tadi sudah dikenalkan sedikit sebenarnya ini mengenai diri saya. Saya sebenarnya tadi diceritakan saya dosen di Telkom University sejak 2011. Saya itu dari 2012 itu membuat lab warnanya merah ini Pak, lab Social iya, Computing and Big Data. Nah, pekerjaan kami di lab itu dulu adalah sampai sekarang sih sebenarnya mengkuantifikasi perilaku manusia dari data-data yang ditinggalkan oleh manusia, perilaku manusia dari data-data yang ditinggalkan di internet atau media sosial. Jadi saya memprediksi preference, saya memprediksi pergerakan manusia, itu hmm, semuanya menggunakan data analitik dan big data. Ilmu ini termasuk ilmu yang mixture ya, campuran ya, karena kita gunakan ilmu ini untuk kepentingan bisnis dan mostly untuk bisnis. Kemudian 2018 saya di-assign untuk memimpin lembaga direktorat namanya Research Center Digital Business Ecosystem yang tadi. Dan sampai saat ini sebagai apa namanya latar belakang saya banyak bekerja dengan generasi milenial, bahkan partner saya di kampus, di luar hmm, kampus, di industri, banyakkan juga generasi milenial. Jadi saya kebayang lah. Makanya saya kalau ditanya kredensial apa saya ngomong di sini, sebenarnya saya orang teknologi. Tapi karena saya adalah praktisi yang bisa melihat apa kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Gitu. Nah, kemudian ini perkenalan tentang saya yang saya lakukan sehari-hari dan kami banyak melakukan riset dan banyak melakukan implementasi di marketing, di HRD, ya, di youth SDM. Kami juga hmm, melakukan mengenai people analytics, di mana kami memasukkan komponen generasi milenial itu preference-nya, ya, hmm, bukan hanya secara apa rules atau SOP yang dibuat oleh perusahaan, tapi kami membuat lebih spesifik. Oke,
Kemudian satu lagi saya ada asosiasi ilmuwan data, ya ini sebenarnya ini asosiasi khusus untuk ilmuwan sih, tapi sekedar inilah memperkenalkan. Oke, kita balik lagi ke tahun 2013, Pak. Jadi saat itu orang melihat ada gap antara orang yang anak-anak yang saat itu mulai growth, ya mulai tumbuh karena mereka generasi internet. Dibilang oleh Jules Stein di Time ini majalah yang sangat apa namanya prestigious ya waktu itu ya, tulisannya critics dan selalu out of the box, dan saya suka baca juga, sama seperti Harvard Business Review, dan dia bilang bahwa kita menemukan generasi yang orangnya banyakkan apa narsis ya, banyak foto-foto dan lain sebagainya. Ini 2013, berarti udah 7 tahun yang lalu. Kita lihat sudah apa namanya ciri-cirinya udah sedikit obsolete ya untuk zaman sekarang. Dan mereka tidak mau disamakan dengan orang tua, tapi mereka secara ekonomi tidak mature. Jadi mereka belum punya kemandirian. Tapi mereka sudah ingin berbeda. Tapi pada saat yang bersamaan mereka punya opportunity yang sangat luas dengan adanya teknologi. Dan dari situ juga kita bisa lihat munculnya Facebook, Twitter dan lain sebagainya itu adalah dari generasi-generasi yang sama. Ya, milenial. Mereka punya ide dan mereka tidak peduli dengan saya nanti mau jadi apa, karir saya tidak menjadi apa. Dan ini terbukti juga. Saya punya satu slide ya. Saya ingat waktu itu Jokowi mewawancarai anak SD. Kalau besar mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Jadi value itu sudah berubah. Kenapa jadi YouTuber? Karena tidak ada satu jalan untuk menuju kesuksesan. Sekarang kita punya banyak sekali jalan menuju kesuksesan, dan kriteria sukses itu sekarang sudah sangat beragam. Tidak seperti generasi kita yang kriteria sukses itu ya seperti itu, mungkin pegawai negeri, gaji yang ini, punya pensiun. Anak generasi milenial mungkin di Pak Yunho atau rekan-rekan di Lingnet mungkin juga mengalami, misalkan udah kamu dikasih mobil gitu ya, supaya nanti apa namanya itu namanya COP atau apa ya, diberikan mobil gitu. Terus malah nanya, loh, Anda yakin saya akan selama itu di sini? Jadi uang mobil itu bukan sebagai retention ya, mobil itu sebagai benefit kayak pensiun gitu loh. Jadi tidak dipakai sebagai retention. Jadi ini yang kita lihat generasi yang kita temuin. Nah, kenapa tulisannya way they save, by they will save us all. Jadi konteksnya adalah ekonomi global, Pak. Jadi millennial entrepreneur. Jadi kita lihat kondisinya, karena banyak jalan tadi ya, dan mereka tidak mau seperti generasi sebelumnya. Kenapa mereka tidak mau generasi sebelumnya? Karena ya tadi Pak Evan juga cerita ya, generasi sebelumnya merusak lingkungan gitu ya, generasi sebelumnya membuat perang, membuat krisis yang menderita mereka semakin antipati. Nah, mereka membuat sesuatu hal yang lebih ke sosial ya. Kalau kita lihat sekarang entrepreneur muda, terutama dari Indonesia, kita lihat karyanya luar biasa. Ya, bahkan mahasiswa saya sendiri mengkonekkan nelayan dengan restoran di Jakarta. Ya, jadi mengkat yang namanya middleman, mengkat yang namanya makelar, mengkat yang namanya pungutan-pungutan. Jadi mereka itu sudah memikirkan seperti itu. Bahkan kalaupun saya mungkin terlalu praktikal, saya nggak akan memikirkan hal yang sangat berdampak begitu luas buat nelayan ya. Kemudian ada juga ada rekan juga yang aviary yang ngasih makan ke ikan lele ya, supaya lelenya nggak kebanyakan makan, nggak kekurangan makan. Itu pakai teknologi IoT dan lain sebagainya, sehingga penambak ikan itu atau udang ikan itu jadi tidak wasting uang segala macam. Semangatnya itu sangat luar biasa saya rasa. Jadi kalau kalau saya generasi X itu terakhir 79 itu usianya udah sekitar 40 awal ya. Mungkin energinya udah nggak ada gitu. sudah nggak menderu-deru seperti anak muda. Ya ini gambaran seperti itu. Nah, ini milenial. Jadi pertanyaan tadi sangat menarik karena tiap negara itu berbeda ya. Milenial itu apa? Ya sebagai refreshing buat Bapak Ibu peserta.
Jadi milenial itu sesudah generasi X ya, generasi X itu selesai di 80. Ada yang bilang selesai di 77, 78, 79, 80. Pokoknya sekitar 80. Sebenarnya sampai 96 itu dibilang 96 ada bilang 2000 tadi Pak Ivan. Dan sesudahnya itu disebut generasi Z yang memang lahirnya itu sudah di internet ya. Tapi kita bisa bilang semuanya milenial ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak bisa menghandle milenial yang 81 sampai 96 ini yang lahir sekarang sudah banyak menjadi bos, sudah banyak menjadi CEO, kita akan mengalami hambatan, bukan hambatan, mengalami guncangan yang jauh lebih besar lagi di generasi Z atau generasi Alpha yang by default mereka sudah hidup dari layar ya. Nah ini gambaran ya tiap negara, tiap kondisi lingkungan itu kita mendefinisikan berbeda ya. Oke, nah saya masih ingat ini, tadi saya disebutkan di CV saya bahwa saya adalah mantan fotografer Pak, sekarang sudah enggak Pak. Dulu saya dulu yang gantolan di helikopter ini Pak. Jadi sebelum jadi dosen saya adalah fotografer dulu. Karena waktu itu fotografi di Indonesia mungkin Bapak Ibu ingat sangat luar biasa, opportunity-nya ya banyak yang terjun, tapi sekarang nilainya nggak ada. Udah semakin kecil ya, semakin besar persaingan. Tapi tahun 2019 kita bisa lihat kita punya drone ya. Jadi artinya pekerjaan fotografer yang menempuh bahaya dan pekerjaan sopir helikopter atau pilot ini sudah nggak ada gitu ya. Jadi kita mungkin semua orang bisa mengambil foto. Kok bisa gitu? Ya kan digital kita bisa ngambil foto sebanyak-banyaknya, tinggal dipilih nanti. Kalau fotografer kan dia bisa tahu memilih mana yang kita ambil. Tapi kalau kita gunakan drone, ya kita ambil aja semua ya. Jadi teknologi itu menghilangkan banyak pekerjaan. Ini pesan yang ingin saya sampaikan. Dan itu terlihat di lingkungan di kita ya. Nanti kita ceritakan tentang AI dan banyak sekali hal yang berkaitan ya. Dan juga edukasi. Saya sedikit mengkritik karena saya dari edukasi. Saya senang mengkritik diri saya sendiri. Jadi education di konteks perguruan tinggi itu ilmunya juga masih terkotak-kotak Pak. Dan banyak ilmu yang legacy, misalkan contohnya ilmu manajemen, ya ilmu akuntansi, itu ilmu yang udah puluhan tahun. Menghadapi kita kondisi big data, data science, dan AI, gimana mengincorporate mereka ilmu-ilmu itu menggunakan big data? Itu challenge yang tidak mudah. Contohnya SDM, dulu ada SDM ada sumber daya, ada juga capital, human capital. Ya. Sekarang ada people analytic. Walaupun value-nya sama, tujuannya adalah mengarrange. Kalau dulu membuat rules, kalau sekarang people analytic yang di-prefer oleh milenial itu adalah personalized rules buat mereka. Setiap orang punya ambisi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa one rules for all ya. Karena ambisinya beda-beda. Setiap orang punya ini beda-beda dan bisa nggak sistem secara teknologi itu bisa Pak. Cuman kita punya lag di implementasi, kita punya lag di talent dan lain sebagainya. Dan sebenarnya itu tanggung jawab edukasi untuk mengisi hal tersebut. Bagaimana memproduksi talent yang mampu mengincorporate beberapa keilmuan menjadi satu, teknologi dan bisnis, teknologi dan organisasi, dan itu tidak mudah melihat struktur yang ada di kampus yang masih terkotak-kotak, gitu ya. Orang informatika nggak akan pernah ketemu orang bisnis. Jarang ketemu, kalau dosennya aja jarang ketemu ya gitu. Apalagi mau berkolaborasi. Oke. Nah ini sebenarnya ini singkat aja Pak. Pak Yung mohon diinfokan ya kalau saya waktunya sudah mendekati habis Pak ya. Ya. Jadi di sekitar kita udah tahu. Ini mungkin kita nggak sadar atau mungkin kita sadar, mungkin sadarnya kalau kita menghadiri webinar kayak gini ya. Revolusi Industri 4.0 sudah ada di sekitar kita, sudah implemented. Salah satu keunggulan negara seperti China di bidang teknologi adalah kemampuan mereka menyerap, mengintegrasi, membuat teknologi yang berkaitan dengan Industri 4.0. Tujuannya efisiensi, ya, efektivitas, dan juga cyber physical system. Ya, contohnya yang kita hadapi saat ini, di pandemik ini kita berkonferensi, ya,
berwebinar menggunakan online. Ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana old habit will die. Old habit will die. Nah, kuncinya apa? Kuncinya saya merahin ini, Pak. Data dan analytics and intelligence. Data itu kemampuan kita memperoleh data dan mengolah data, jadi nanti mempersonalize banyak pekerjaan. Dan analytic and intelligence ini adalah kelanjutannya, melakukan otomatisasi, membuat keputusan mandiri, membuat keputusan cerdas. Nah, itu ada nanti hubungannya dengan AI ya. Jadi ini sudah di kita ya, sudah ada di sekitar kita, dan bahkan di pemerintah juga ada satu data, peraturan satu data Indonesia, SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kemudian ada strategi nasional artificial intelligence, bahkan Indonesia mulai mengadopsi teknologi ini. Nah, di sisi lain ada revolusi society yang kita sebut Society 5.0. Society 5.0 itu di-trigger oleh justru generasi milenial, ya. Kita sebut human centered society. Society yang memanusiakan manusia. Jadi selama ini society yang ada itu tidak memanusiakan manusia. Artinya manusia yang miskin tetap miskin, yang kaya makin kaya, ya. Dan banyak sekali ketidakadilan. Ya, banyak sekali ketidakseimbangan kekuatan, peluang pekerjaan, kemungkinan edukasi, opportunity entrepreneurship, dan itu yang care itu justru anak-anak muda. Kenapa saya bilang gini? Coba Bapak Ibu cek fintech, kemudian entrepreneurship baru, Gojek dan sebagainya. Itu milenial semua yang buat. Dan itu nggak kepikiran oleh generasi kita. Kenapa? Karena kita hidup di kondisi yang ini, kita udah biasa melihat ketidakadilan gitu ya. Tapi justru anak-anak muda itu melihat bahwa ini nggak benar gini. Namanya society 4.0 itu society yang memanusiakan manusia ya. Kemudian domainnya juga banyak sekali ya, apakah bisnis, politik, government dan lain sebagainya. Nah, saya ini tambahan aja, saya kasih garis data. Ini sering saya bicarakan soalnya, karena keahlian saya di bawah ini Bapak Ibu. Big data, AI, dan blockchain, 3 keahlian saya. Dan ini saya kalau bicara mengenai Society 5.0 itu bisa dibentuk atau ini oleh big data, 3 teknologi ini. Tapi tentunya harus dengan mindset yang benar ya pada saat buat apa kita membuat solusi untuk Society 5.0 ya. Smart City contohnya, apa Smart City hanya untuk masang-masang kamera, atau ada yang lain, atau membuat sesuatu, apakah hanya clean data aja tapi nggak tahu cara ngolah datanya, dan itu kan suatu hal yang tidak ini ya. Oke, di bawah ini juga ada pergeseran sangat besar. Kalau tahun dekade 2010 kita masih ngomong big data ya. Tahun dekade 2020 mulai sekarang kita udah ngomongin AI, Pak. AI yang narrow, yang sempit. 2030 kita AI yang human intelligence ya. 2040 artificial intelligence, AI yang different domain ya. Tapi ini yang diprediksi ya, saya kira nanti saya tunjukkan teknologinya memang sudah mampu ke sana. Oke, ini singkat saja Pak. Saya mau menceritakan fenomena digital ocean. Ini fenomena di mana most of X generation itu drowning, tenggelam. Sementara Y, milenial itu bisa surfing di atasnya. Kita contohnya apa Bang? Kita itu struggle dengan information overload. Information datang terus. Generasi saya dan generasi orang tua saya begitu dapat informasi nggak sempat ngecek, di forward aja jadi hoax. Ya, karena itu information overload, nggak mampu untuk melakukan checking ya terhadap informasi ya. Kemudian yang lain-lain itu mungkin agak ini ya. Mungkin nomor 3 kita mampu ada kondisi gimana produksi data sangat banyak. Nomor 4 kita lihat sekarang opini itu terdemokratisasi ya di mana-mana ya di seluruh negara. Kemudian kalau ini nomor 5 cocok dengan yang saya lakukan Pak. Saya mampu melakukan perhitungan kompleks behavior personality, ini termasuk people analytics tadi ya. Kemudian banyak value baru. Nah, ini banyak value baru dari mana? Dari Netflix, dari Spotify, dari YouTube. Ini justru empower individu. Ini yang saya bilang tadi. Mereka acquire new value, all culture. Jadi empower. Jadi mereka dapat ide dari di
Afrika ada opportunity ini, oh coba kita coba di Indonesia. Oh di India ada, coba kita di Indonesia. Dan terakhir ini kontekstual story ya, nanti mungkin ini lebih detail lagi ya. Kemudian, nah ini kondisi bisnis saat ini saya garis bawahi ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan saat ini, kita itu di kondisinya adalah bisnis untuk growth ya. Ada bisnis yang growth, ada bisnis yang sedang-sedang saja. Ya, kalau yang growth ya itu biasanya berkompetisi dalam bidang ekosistem ya. Kenapa ekosistem? Ya kita lihat Facebook membeli WhatsApp, Facebook membeli FB, kemudian Google membeli OpenAI, Microsoft membeli OpenAI dan lain sebagainya. Ini artinya mereka membuat suatu lini layanan ke end user supaya user itu tidak lari kemana-mana ya. Dan contohnya mungkin yang paling hot sekarang Gojek dan Grab mau bergabung, ya mungkin mereka juga ngerasa ngapain kita kompetisi mulu ya. Dari segi bisnis itu tidak menguntungkan, tapi ternyata diprotes juga ya. Tapi maksudnya gini, kita itu tujuannya memang in the end itu create produk yang personalized, ya, personalized in each one, ya, baik employee maupun customer. Nah, untuk buat customize itu kita butuh data yang sangat banyak. Ya, makanya kita berkompetisi mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Kompetisi mendapatkan data sebanyak-banyaknya itu yang membuat the most rich company in the world, data company saat ini. Jadi ini menunjukkan memang sudah arahnya benar bahwa semua perang-perangan. Sayangnya di Indonesia yang punya data bukan orang Indonesia. Kalaupun yang punya data orang Indonesia itu data-data private ya, private itu maksudnya punya private company, Traveloka lah, Gojek atau Tokopedia. Tapi government nggak punya, BPS nggak punya dan lain sebagainya punya. Jadi ini menunjukkan dari struktur organisasi, visi dari organisasi termasuk government itu ketinggalan dari private, public kalah dengan private. Nah ini yang membuat generasi milenial juga ngeliat, wah nggak beres ini. Nah, ini hal-hal seperti ini yang membuat mereka, wah nggak beres. Ya udah saya jalan sendiri. Salah satu cara kontribut for sosial ya, better society itu adalah dengan saya bekerja sendiri. Saya tidak bisa mengandalkan hal yang otoritas dan lain sebagainya. Karena data tadi dicari-cari, makanya data dan opportunity ini terjadi ketidakimbangan. Yang punya banyak data akan makin kaya ya. More data, more accurate, more personalized services, more monetization ya. Ini kondisi banyak lah ya kita lihat di YouTube, di iklan segala macamnya. Sekarang kalau mau pasang iklan daripada di billboard, bayar aja ke YouTube ya, udah tahu audiens saya seperti apa, saya nggak buang-buang uang ke Facebook segala macam ya. Jadi artinya mereka makin kaya, sementara yang nggak punya data ya susah bersaingnya dengan mereka, tidak bisa mendeliver personalized, tidak tahu maunya end user. Nah tapi ini semua sebenarnya ada teknologinya, blockchain. Nah, tapi ini bicara yang lain lagi. Artinya sudah ada juga young entrepreneur yang tahu, oh kuncinya ini. Bahkan di pihak otoritas pun tidak tahu bahwa kuncinya itu. Ya. Mereka punya ininya, punya pemahaman. Oke, nah ini saya tunjukin technopreneurship. Ini Pak siapa nih, Pak Rudian ya, yang dulu Menkominfo mengumpulkan anak-anak muda nih yang unicorn di Indonesia. Jadi kita ini showcase dari bagaimana unggulnya milenial ya. Kalau mereka ini mereka mencari jalan sendiri loh. Coba kalau mereka dikasih jalan, bisa kita bayangkan impact-nya buat Indonesia ya. Dan di sini juga ada milenial yang masuk daftar tersukses di Asia. Ada nomor 1 ini namanya sayur box ya. Ini sangat luar biasa. Hanya buat box sayur tapi digital. Mungkin saya juga nggak kebayang ya. Jadi memang luar biasa ya. Ya jadi ini contoh-contoh inovasi ya. Nah, ini contoh gambar umum lah. Ini mungkin anak-anak milenial bisa baca ini ya. Ini suka lari Pak ya. Tadi karena saya suka lari. Saya itu ada namanya Strava. Mungkin Bapak Ibu semua tahu namanya Strava. Strava itu aplikasi yang merekord lari kita, jaraknya, jauhnya, ya.
dan kami ambil dari sosial media. Saya nunjukkan ini karena gampang diambil sebenarnya. Datanya gampang diambil. Sehingga saya tahu di suatu kota, ya, itu jalur yang warna merah, yang warna terang itu adalah tempat orang yang banyak larinya. Jadi kayak hotspot lah ya, orang banyak larinya. Jadi dengan menggunakan data Strava, saya juga tahu daerah-daerah mana yang ini sebelah kiri atas ini Jakarta, ini Bandung ya. Kemudian saya zoom Jakarta, yang terjadi di Strava itu menggambarkan apa yang terjadi di dunia nyata sebenarnya. Bahwa orang lari-larinya juga di daerah-daerah yang padat atau banyak orangnya gitu ya. Bahkan di sini kita lihat juga ini ada nih Semanggi ya, CFD suka di sini nih. Nah, ya, jadi apa kalau di bisnis wah ini nilai value ekonomi daerah-daerah sini gedung-gedung ini mahal nih gitu ya. Itu kadang-kadang milenial yang bisa kayak gitu. Karena mereka ngerti bekerja di data analytics. Tidak semua milenial, tapi metode ini tidak ada di metode legasi ya. Kalau kita belajar statistik, kita belajar matematik, kita belajar bisnis, melihat itu menggunakan survei. Kita tidak pernah coba kamu otak-atik data Strava, nggak kepikir gitu loh. Yang kepikir justru anak-anak muda yang tahu apa itu Strava, bagaimana manfaatnya dan digunakan untuk apa, untuk menceritakan apa ya. Nah, secara umum tadi saya ceritakan AI ya, karena mau nggak mau kita lihat kondisi sekarang kita perlu beradaptasi dan sebenarnya kalau menurut saya tren dunia itu mengenai AI ya itu meningkat ya dan rasanya kita harus memberi empower ya ke generasi milenial supaya mereka benar-benar embrace ke sini, tidak di hold back ya, tidak di hold back. Contohnya ini jumlah risetnya meningkat, jumlah startup meningkat, terutama fintech berbasis AI. Menghitung kolateral itu buat perbankan OJK itu sulit sekali karena harus ada bukti-bukti punya rumah dan sebagainya. Tapi AI bisa menemukan formula bagaimana kita kasih orang mau buka warung minjem 5 juta bukan dari perusahaannya tapi dari orang yang mau minjemin ya. Resikonya dihitung gitu ya. Dan ini sudah nyata di sekitar kita ya. Kemudian computing power juga makin mudah. Dulu ngoding itu sulit. Mungkin zaman saya sulit. Sekarang ngoding tinggal di cloud udah beres ya. Kemudian kemampuan AI-nya juga semakin akurat ya. Ini banyak hal yang menunjukkan ya. Nah ini contohnya ya sehari-hari ya. AI digunakan untuk mendeteksi objek ya. Contohnya self driving car di Tesla ya. Ini ngomong umum lah ya. Di kiri AI juga bisa membuat video palsu, Pak. Jadi kalau kemarin itu ada artis yang ketangkep videonya itu ya, yang ribut kan generasi X tuh, generasi Y itu diem-diem aja. Kenapa? Gampang membuat itu. Ya, kalau bilang itu artisnya nggak ada tai lalatnya, aslinya ada tai lalatnya atau ada ininya, ada tatonya, tinggal ditambahin aja. Jadi tulisnya tersedia luas. Jadi kadang-kadang yang diekspos hal-hal yang ridikul ya di media, tapi generasi muda yang tahu itu diam-diam aja ngetawain aja. Ya, karena saya punya mahasiswa yang saya sering diskusi, ya saya juga belajar banyak dari mereka dan saya rasa oh gitu ya. Jadi yang dibilang oleh si ahli itu ternyata kami nggak pernah baca itu Pak. Itu ngaco semua pendapatnya karena pakai asumsi ilmu yang lama ya. Kemudian juga ini ada sebelah kiri ini ya ini terbaru ya bagaimana kita membuat model bahasa dengan AI sehingga kita ngomong aja ke komputer bikin kayak gini terus dia ngoding sendiri. Nah, ini nanti impact-nya sangat besar chatbot untuk chat. Jadi kalau chat yang kita temui sekarang masih kayak kaku gitu, jawabannya lama. Kalau pakai model yang ini, ngomong apa, mau diajak ngobrol, mau diajak pacaran gitu ya, itu juga bisa jawab itu. Karena modelnya sangat luar biasa. Dan itu ada di sekitar kita dan hanya bisa itu ya, hanya sedikit yang bisa memahami ya. Oke, nah ini COVID. Nah ini COVID ini menurut saya ini saya nggak menjelaskan detail, tapi overall kita cek bahwa yang terjadi saat ini, yang di sekitar kita, justru semakin menguatkan posisi milenial. Ya, milenial tidak disuruh datang ke kantor sekarang,
mereka sampingannya banyak. Dan mereka itu apa namanya ya inilah ini apa salah satunya mereka create suatu solusi yang memenuhi new rules of the game ya. Bisnis-bisnis yang tourism, meeting, conference dan lain sebagainya kan server ya sekarang. Mereka bikin virtual reality ya, pameran kemarin di AI Summit di BPPT itu pameran Pak, pamerannya tapi virtual. Jadi kita nggak datang ke sana, tapi kita jalan seakan-akan kita lihat pamerannya aja. Ya memang masih tidak realis, kurang 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 nyaman ya. Tapi saya rasa over time itu akan semakin nyaman. Jadi banyak sekali yang berubah. Oke, ini mungkin tinggal berapa menit Pak Yung Hao? Mungkin dari Bu Ima atau Pak Ivan? Oke, ini masih ada waktu sekitar 30 menit lagi, Pak. Jadi ini ya. Panjang, Pak. Kalau 30 menit ya oke, saya agak santai. Oke. Baik, sebenarnya ini karakteristik ya. Ini tadi sebenarnya kita bisa bilang ini milenial, all of the milenial, tapi dari definisi milenial itu berhenti sampai tahun 2000-an ya. Kemudian dilanjutkan oleh generasi Z yang memang by default lahirnya memang dari langsung hidup di internet gitu ya. Ini karakteristik yang pertama kita bahas fun, health, and leisure ya. Sebenarnya ini bisa dimengerti Pak. Fun, health, and leisure di mana mereka compete melihat peer mereka ya, jalan-jalan di Instagram, jalan-jalan di mana-mana, dicek di Instagram, membuat mereka ngerasa bahwa apa namanya ini akan jadi pembanding buat mereka ya. Makanya kalau kemarin dilihat bisnis travel atau bisnis tourism itu milenial luar biasa ya. Mereka lebih baik menghabiskan uang buat travel dan banyak sekali daripada membeli mobil, daripada membeli rumah. Jadi pergeseran juga diakui oleh apa namanya industri mobil dan perumahan gitu ya. Karena hanya sedikit yang tertarik selain harganya tidak masuk akal ya saat ini ya. Dan juga mereka tidak ngerasa owning itu sesuatu hal yang keren gitu. Dilihat temennya, kita datang ke pesta gitu, bawa mobil ke pesta, gitu. Mobilnya juga di parkiran nggak kelihatan, pakai Gojek juga nggak kelihatan. Yang penting dia ada di pestanya gitu ya, seperti itu. Tapi kalau saya rasa kalau LinkNet sih luar biasa karena internet itu adalah nafasnya anak-anak muda. Ya, kemudian yang jelas mereka tidak established ya, poorer than their parent ya. Tidak established artinya mereka tidak poorer bukan karena mereka memang miskin, poorer karena mereka mungkin invest ke yang lain, Pak. Jadi mereka punya misi ya, apakah mereka berinvestasi ke bisnis sendiri atau bisnis rekannya, atau simply mereka tidak mau itu taruh di suatu investasi kayak rumah atau mobil dan lain sebagainya. Kemudian digital native ya ini sure. Kemudian global generation ya mereka think global ya. Apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Kutub, apa yang terjadi di Afrika, mereka akan memikirkannya. Apa yang terjadi di Myanmar, mereka akan memikirkannya ya dan mereka akan sekarang kalau saya ngobrol dengan anak-anak lab mereka chatting dengan curhat dengan orang-orang di Rusia jadi mereka make a good friend ada beberapa bahkan ada yang pacaran dengan orang-orang tanpa bisa ketemu pertama kali kalau ke Indonesia atau mereka ke sana dan sebagainya jadi mikirnya udah sangat global ya jadi artinya kalau global mereka standarnya yang dipikirkan oleh bisnis bahwa mereka akan beli rumah, beli mobil, settle itu tidak terjadi gitu ya. Asumsi-asumsi itu akan hilang ya. Kemudian mereka ini yang paling penting ini saya juga ini sustainability ya. Kalau kita cek apa namanya pendapat-pendapat dari anak-anak muda, mereka sangat aware dengan sustainability ya.
yang isu tentang apa namanya film-film misalkan tentang apa itu namanya yang di Sumatera yang pohon-pohon itu lupa saya, pohon-pohon yang ngabisin tanah gitu ya. Eh, ya oke, saya lupa itu namanya. Nah itu buat mereka suatu hal yang sangat menarik dan apa follow, dan mereka punya opininya sangat kuat. Ini saya tahu dari apa? Dari tulisan-tulisan yang dibuat. Mereka banyak sekali menulis dan mereka di kolom opini ya, di majalah, kemudian di buku-buku dan lain sebagainya. Mereka tidak appreciate terrorism, tidak appreciate konflik, ya, corruption apalagi, dan yang paling penting ketidakseimbangan, ya, ketidakadilan itu mereka sangat tidak appreciate. Kemudian distrust, ya kayak tadi contohnya diceritakan ahli menceritakan bagaimana apa video apa palsu atau apa gitu ya, mereka ngerasa itu ilmunya nggak benar itu, tapi mereka tidak speak up ya, tapi mereka pendam sendiri, meningkatkan sense of distrustnya ya. Dan ini yang Z ini lebih simple lagi ya, mereka apa sosial ya, di antara peer mereka multitask ya, ini luar biasa ya, multitask berarti attention span-nya itu sangat-sangat kecil untuk suatu pekerjaan ya. Tapi sekarang kita juga udah mulai sering ya meeting sampai 2-3 screen dalam sehari ya. Ini kalau buat saya itu struggle, saya susah sekali. Saya adalah orang yang tipikalnya bekerja satu gitu ya. Tapi ini multitasking susah. Ya. Kemudian jiwa entrepreneur sangat kuat. Kemudian they have knowledge ya, knowledge all over the world ya, knowledge tentang banyak hal, referensi checkingnya banyak ya, aksesnya banyak ya. Kemudian filantropis ya, to do good things ya. Kemudian digital native sama. Kemudian apa namanya interaktif ya, kemudian tech savvy, less fokus ya, sama dengan multitasker ya tadi ya. Dan hemat ya, hemat karena uangnya sedikit dan mereka ingin mengeluarkan dengan hati-hati sesuai dengan tujuan yang mereka ingin ya, visi mereka ya. Nah ini contoh ideal workplace buat Bapak Ibu yang dari korporasi yang apa namanya, yang membina atau mempunyai karyawan yang dari generasi milenial ataupun Z ya. Bagaimana kita membuat career development ya, maksudnya apakah ada jalurnya ya. Kemudian yang kedua, sangat appreciate dengan inclusion mereka, apa diversity, orang yang macam-macam ya. Ini surveinya ya Pak ya. Kemudian ada option untuk kerja tidak harus di kantor dan flexible working hour ya. Kemudian mereka lebih suka yang company yang fokus dan strong will ya. Apa berani berkompetisi, kemudian punya tujuan yang jelas dan lain sebagainya ya. Kemudian progressive value ya, progressive value baru bisa diincorporate ke company sehingga company sendiri akan evolve ya. Kemudian punya atasan yang care dengan mereka ya, nanti dijelaskan lagi. Dan open mindset ya, jadi tidak bisa lagi disuruh-suruh kamu ngerjain ini dan tanpa reasoning yang jelas ya. Nah, itu susahnya itu ini dengan generasi milenial ya. Oke, dan leadership pun akan berubah ya secara umum ya. Kita cek di beberapa startup ya, apa ya contohnya ya startup yang paling terbesar ya Facebook lah ya. Humility, openness, continual learning, embrace strength and weakness ya. Kita bisa lihat, kalau kita lihat foto-fotonya Mark Zuckerberg sama istrinya itu sangat humble ya. Jadi saya juga lihat, wah luar biasa nih. Jadi value glamourship itu nggak ada ya. Kemudian mereka suka kolaborasi ya, dan flexibility di hierarki, flexibility bekerja daripada konteks hierarki ya. Jadi kalau hierarki itu atau apalagi kalau hierarkinya mau akses orang lain harus lewat hierarki tertentu atau muter hierarkinya, itu tidak appreciate. Bahkan saya sering tidak appreciate juga sih.
Kemudian servant leadership ya apa namanya, menyukai leadership yang atau mereka bertindak sebagai leadership yang melayani, ya. Ini yang melayani. Jadi ini mungkin value umum ya. Kemudian work and life balance. Ya, kecuali mungkin di Jepang ya, work and life balance kurang ya. Jadi di ini work and life balance ya. Uh, Mereka bisa bisa udah saya sebut sekarang, yang penting saya bisa besok bisa kerja, besok bisa libur gitu. Jangan misalkan, oh kamu kerja besok datang ya weekend, nah, apa nggak appreciate kayak gitu ya. Kemudian mereka akan mudah sekali pergi kalau apa tidak sesuai dengan ekspektasi, termasuk leadershipnya, termasuk company-nya ya. Kemudian banyak menentang SOP atau polisi perusahaan ya, apalagi yang nggak make sense, apalagi jadi mungkin kalau di company Bapak Ibu mungkin harus sering-sering mengecek progressive value dari policy ini ya. Kalau dulu kan ada policy suami istri dilarang satu kantor, mungkin 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 sekarang harus dicek-cek lagi ya. Kemudian menyukai leader yang sering ngasih feedback ya ke employee. Dan yang paling penting, kenapa banyak dan kita struggle ya menahan generasi milenial, mereka suka organisasi yang pure layer management, ya, sukanya flat management structure. Ini contohnya banyak di startup, ya, di mana satu sumber daya bisa diakses oleh semua. Ya. Oke, nah ini fitur jobnya kalau kita cek ya beberapa banyak pekerjaan ya yang muncul dan yang hilang ya, ini bisa kita bayangkan eh ya mungkin tetap akan ada ya, tapi rasanya misalkan data entry clerk, kemudian administratif, accounting ini kan bisa semuanya pakai AI ya, bisa diotomatisasi ya. Financial analis itu juga ada modelnya, bisa dibikin modelnya ya. Nah, ini yang muncul yang seperti ini, yang data analitik, AI, dan lain sebagainya ya. Ini karakteristiknya. Ini dari World Economic Forum tahun 2020 itu baru saja. Nah, ini note saya, Pak, sebagai terakhir untuk mungkin nanti kita lebih banyak diskusi saja ya. Yang pertama kita oke, mungkin tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi overall nanti kita bisa diskusi sampaikan di diskusi ya. Tidak ada, kita jangan judge ya. Tadi yang kenapa saya cerita ini di time tadi kan lazy generation ya. Lazy generation mungkin mereka lazy itu karena mereka banyak berpikir, membuat inspirasi ya. Dan jangan underestimate power mereka, karena tadi saya sudah tunjukkan bagaimana mereka bisa melihat pola, bagaimana mereka menguasai teknologi, itu memunculkan inovasi atau kreativitas. Dan kalau tidak menemukan di workplace-nya Bapak Ibu sekalian, mereka akan mencari sendiri. Ya, mereka akan dengan mudah, banyak dari survei menunjukkan hampir 40% bercita-cita entrepreneurship. Ya, menjadi entrepreneur, membuat perusahaan. Alasannya flexible working hour. Jadi kalau kita bisa menyediakan flexible working hour, ya mungkin juga mereka akan berpikir juga gitu ya, mungkin tidak harus pergi ya. Nah, bagaimana approach to millennial? Ini ada istilah voice dari Deloitte ya, Deloitte. Pertama vision dari bisnis dan organisasi, kemudian opportunity, setiap orang punya opportunity yang fair ya. Jadi politik itu nggak diapresiasi, walaupun mungkin kalau di konteks perusahaan ada big apa namanya, ada kepentingan besar ya, kadang-kadang perlu juga gitu ya. Kemudian insentif, apakah insentifnya make sense ya, apakah insentifnya itu bagus ya. Kemudian community, lingkungan ya, community, dan yang terakhir apakah bisa mengasah entrepreneurship mereka, artinya apakah bisa mengasah innovativeness dan kreativitas mereka. Nah, jadi kalau saya punya cerita ya, ini mungkin banyak juga susah sekali ya menghandle generasi seperti ini. Saya di kampus juga banyak sekali anak-anak pinter, dan saya tidak pernah mengikat mereka gitu ya. Saya mengakukan saya harus menjadi yang terbaik lab saya gitu.
atau research center saya menjadi terbaik supaya yang terbaik datang ke saya gitu. Karena kalau saya mengkeep mereka, ya mengkeep mereka nggak boleh mereka keluar, apalagi diancam-ancam, apalagi dipersulit, ya sayanya sendiri habis energi ya. Jadi menurut saya memang membuat mereka tetap stay adalah kita harus perform the best untuk kita sendiri sehingga the best talent will come. Baik, begitu Pak Yung Ho, apa namanya presentasi saya ya. Tadi saya agak nggak lihat jam di depan, jadi mungkin tadi terlalu cepat di depan tadi ya. Mohon maaf ya. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Andri Ya. atas materinya yang menarik sekali ini. Untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, dipersilahkan lewat chat ya. Ke host ya, Bu Imaya? Betul Pak, betul Pak. Ya, jadi ke host gitu untuk nanti akan dibacakan pertanyaannya. Gitu. Nah, mungkin sambil ini Pak, sambil nunggu pertanyaan di teman-teman Pak. Ya, silakan Pak Ayung. Ini tuh kalau tentang milenial gitu Pak, maksudnya dari yang Bapak sampaikan tadi gitu ya. Kan di beberapa opini dan ulasan itu kan kritiknya itu kan salah satunya nggak sabaran Pak, anak-anak milenial itu gitu. Dan saya juga betul, Pak. ada beberapa pengalaman tuh gitu, maksudnya anak ini pintar gitu ya, cuman kerja setahun gitu udah nggak sabar nih Pak gitu. Ya kerjaannya gitu-gitu doang dia bilang gitu kan. Ya kan baru setahun, kita kan mikirnya begitu. Gitu. Ini gimana gitu ya? Artinya kan kalau sekarang kayak di company kebanyakan korporasi gitu, itu manajemennya kan memang didominasi Gen X lah ya, umur kita gitu ya. Nah itu bagaimana nih untuk bisa retain nih, tips-tipsnya untuk retain generasi milenial yang nggak sabaran ini gitu. Jadi kan mau nggak mau kan tetap kita harus bina gitu, kita harus attract kan, karena kan ya di korporasi kan juga akan butuh pergantian kepemimpinan suatu saat gitu ya. Cuman dengan kondisi karakteristik yang seperti ini, kalau memang beneran nggak sabaran itu, kira-kira bagaimana untuk retain dan mereka terutama yang bagus-bagus itu untuk pengen stay di company kita gitu Pak. Mungkin ada ininya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau salah satu karakteristik dari kita harus pahami cerita besarnya ya. Kalau misalkan kita dulu kalau untuk belajar itu ya, contohnya saya belajar matematika itu, lama sekali ya. Dan kita nggak akan ketemu hasil akhirnya. Saya sampai sekarang nggak ngerti juga, meskipun saya kuliah matematika. Ada beberapa hal yang saya nggak ngerti gitu ya. Banyak hal kita nggak ngerti. Tapi di generasi milenial ini beda Pak. Pada saat dia belajar sesuatu, dia itu udah dapat awal sampai akhirnya. Ya, awal sampai akhir. Jadi cerita keseluruhan itu mereka dapat, apakah itu buku, apakah itu domain, apakah itu mereka hyperspeed lah. Ya karena memang teknologi membuat seperti itu. Dan ini membuat mereka kalau ada masalah, mereka pingin tahu hasil yang mereka lakukan itu impact-nya langsung gitu Pak. Jadi mungkin begini, kalau misalkan saya bekerja di bagian marketing gitu ya, saya menjual barang gitu ya. Nah, apa yang membuat bisa mereka bangga itu, misalkan meng-close-kan deal ya, dan apakah itu align dengan visi mereka gitu loh, align dengan visi mereka yang ya kita nggak tahu ya visi tiap orang masing-masing. Tapi artinya dia langsung lihat impact langsung dari pekerjaan mereka. Dan ini agak sulit juga kalau di teman-teman di back office. Jadi kalau di back office kan running operation dan kadang-kadang kita bukan hanya ya. Ya kita kalau operasi nggak berjalan bagus itu jelek, tapi kalau operasi berjalan bagus itu ya seharusnya yang bagus gitu. Biasa aja. Jadi itu biasa aja. Jadi artinya itu harus dicari cara supaya mereka tahu impact yang mereka lakukan, impact masing-masing pekerjaan yang mereka lakukan. Karena kalau enggak mereka itu tidak merasa dihargai. Ya, atau ya, mungkin dihargai karena ada gaji ya. Tapi mereka nggak ada achievement. Jadi dibandingkan tahun-tahun dulu generasi kita itu
kolaborasi, loyalty, kemudian kita itu as a part of team ya. Nah, ini ada self-absorb itu everything built around them. Tuh, mereka center of the world. Justru karena mereka center of the world tuh mereka capable lot of great things. Jadi mereka bisa berdiri sendiri tanpa tim. Nah, itu hal-hal yang mungkin gimana cari formulasinya ya. Formulasinya supaya bisa supaya kita bisa meretain mereka. Tapi itu dari sisi policy ya Pak ya. Tapi kalau dari sisi yang lain yang pasti tadi saya ceritakan, milenial akan datang seperti laron gitu ya. Kalau kita emang the best ya, itu kalau memang kita the best ya, kita proud, kemudian kita punya misi yang clear, kita punya leadership yang bagus, mereka tidak akan repot-repot untuk gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Mungkin begitu Pak. Ya. Saya lihat ada Pak Doni juga nih di panelis nih. Selamat sore Pak Doni. Ya, Pak Yonghao. Ya. Sore Kang Andri, semangat pagi. Halo. Selamat sore Kang Doni. Ya. Mungkin ada ini Pak Doni pertanyaan atau ini nih yang mau disampaikan nih. Ya, sebenarnya kalau bicara generasi milenial, saya sama Kang Andri udah berapa tahun ya kita ngurusin milenial ya Kang Andri ya. Iya. Dari zaman di Click Square dulu ya. Betul. Ya, banyak milenial. Nah, itu juga tadi mungkin ini Kang Andri di sini banyak mungkin audiens yang sebagai leaders atau managers ataupun sebagai parents ya, mereka sedang kebingungan nih gimana caranya mengurus generasi milenial ini ya, adik-adik kita dulu ya di komunitas. Jadi mungkin saya titip juga pertanyaan nih mewakili teman-teman ya Kang Andri. Ini kan trennya sekarang banyak sekali milenial yang tidak memandang pekerjaan itu sebagai suatu yang idamkan ya. Mereka mau langsung jump in. Ya kalau istilah kita dulu kuliah sambil kerja lah gitu ya, atau kuliah sambil bisnis gitu ya. Gitu, sekolah sambil kerja atau sekolah sambil bisnis ya. Ini juga sebenarnya menyulitkan karena sekarang berarti modelnya kita menghadapi generasi yang istilahnya begitu mereka lulus kuliah, mereka tuh udah punya perusahaan sendiri ya, atau sudah punya pengalaman kerja yang cukup panjang ya, sehingga nggak mau lagi dianggap sebagai fresh grade dan seterusnya ya. Terus tadi juga ya nggak mau stay lama ya, terus punya tuntutan macam-macam terhadap perusahaan ya, dan juga mungkin ya di sini juga banyak orang tua yang mungkin anaknya udah masuk ke dunia kerja tapi juga istilahnya sambil kuliah gitu ya, atau malah udah nggak mau kuliah, nggak mau kerja, mau langsung bisnis gitu ya. Ini gimana kita bersikap nih sebagai parents dan sebagai profesional Kang Andri ya. Ini seperti kegalauan kita juga dulu ya waktu di awal-awal yang ngurusin para milenial ini ya. Silakan Kang Andri. Terima kasih Kang Doni. Jadi rasanya kegalauan ini banyak muncul ya, berulang ya di banyak hal ya. Dan sekarang munculnya di masalah talent ya. Kita banyak sekali galau di teknologi juga, mungkin apakah kita mau pakai SQL atau pakai Oracle gitu. Itu kita juga galau biasanya, tergantung di customer. Tergantung di sistemnya customer. Nah, tapi kalau saya lihat tuh memang dari studi atau dari laporan atau dari Pricewaterhouse, kemudian Deloitte, McKinsey, dan banyak hal yang disarankan ini karena riset-riset dari luar ya, disarankan memang kita mengalami goncangan yang sangat besar dalam generasi kemarin saya juga cerita ke Pak Yonghao, generasi ini bukan hanya masalah kerja tapi masalah habit, masalah bersosialisasi, dan masalah mereka mengkonsumsi, karena generasi ini bikin trouble nih, mereka nggak mau konsumsi. Jadi mereka nggak mau beli-beli gitu.
mereka belinya yang mereka nggak mau invest dan lain sebagainya. Mereka mau invest kalau di apa namanya di suatu visi mereka sendiri. Mahasiswa saya itu hampir semua itu emang kuliahnya bisnis ya. Hampir semua itu sudah punya startup, Pak. Jadi mungkin kalau dilihat 50% itu startup ya. Mungkin sekitar 30%, 40% itu bekerja ya. Dan 10% itu menjadi yang lain-lain, apakah menjadi peneliti atau menjadi yang lain-lain atau tapi bisa kita bayangkan 50% ingin bekerja sendiri. Jadi kita udah lihat pergeseran value dan itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi saran saya kalau kita mau meng-hire orang ya jangan orang yang sudah set target untuk membuat enterprise untuk membuat bisnis ya. Berarti ada sekitar 40% yang dari mahasiswa saya itu yang memang mereka niat untuk bekerja. Mereka ngerasa tapi tentunya yang 40% ini secara inovasi, secara kreativitas itu akan lebih rendah ya daripada yang di startup. Nah, kalau saya rasa kita itu best talent itu nggak usah semua, Pak. Best talent itu mungkin 1-2 yang kita keep ya. Ya sisanya yang average talent lah. Average talent dalam konteks perusahaan ya. Jadi ini lebih mudah mengaturnya daripada yang best talent. Kemarin tuh saya sudah sempat ngobrol ya. Mungkin meng-keep gitu ya. Meng-keep itu salah satu cara yang kayak yang dilakukan di kampus kami, Pak. Kang Denny. Kang Doni ya. Di kampus kampus itu kami itu ada yang namanya struktur legacy ya, ada rektor, ada dekan, ada kaprodi ya. Itu adalah nggak bisa diganti-ganti. Itu memang tugasnya seperti itu dari semua kampus juga semua punya. Tapi kami punya juga struktur yang ad hoc ya. Itu ad hoc itu saya gitu. Itu namanya Research Center Digital Business Ecosystem itu ad hoc. Artinya kalau memang sesuai ya kita teruskan mencari melakukan riset, membuat project dan lain sebagainya, membuat inovasi-inovasi itu akan terus disupport. Ya kalau misalkan sudah nggak relevan, ya kita dibubarkan ya. Jadi ad hoc itu sangat penting ya. Jadi kita sering-sering membuat satgas atau ad hoc yang diisi orang-orang pinter yang memang bisa butuh untuk inovasi atau membuat kreativitas di sana ya. Saya rasa gitu ya. Jadi itu bukan hal yang sulit ya, bisa diatur juga di internal company. Saya rasa seperti itu, Kang Dodi. Ya, berarti ini challenge juga buat perusahaan ya, buat dapetin talent ya. Tadi dibilang separuh itu sudah sebelum lulus itu sudah memutuskan mau jadi entrepreneur gitu ya. Ya, dan itu yang the best talentnya biasanya ya. Ya memang istilahnya mungkin top 10 ya atau top 20-nya lah gitu ya. Nah, sisanya itu yang masih mau kerja ya, yang nah artinya secara quantity dan quality ya, talent-talent yang bisa di-hire di industri itu makin berkurang juga ya, Andri ya, dengan fenomena startup ini ya. Nah, tapi orangnya kan makin banyak sih sebenarnya. Ya tetap aja sebenarnya. Jumlah orangnya makin banyak ya. Sebenarnya tetap aja ya. Gimana Kang Doni? Ya. Atau mungkin ya itu yang mungkin sedang mungkin sedang terjadi ya, Pak Yung Hao ya, di tempat kita ya. Jadi kita lagi berusaha membuat company ini menarik untuk para talent gitu ya. Tapi kalau mindsetnya memang sudah berubah, ya agak susah juga ya. Mungkin perlu inovasi nih kalau di bahasanya kita di LinkNet gitu ya. Karena dari sisi keorganisasian tadi menarik juga tuh masalah ad hoc itu ya, dibentuk organisasi ad hoc ya. Ad hoc ya. Ya biasanya itu ad hoc itu biasanya best talent biasanya gitu. Karena kan nggak fit di itu ya, nggak fit di struktur legacy ya. Kita harus masukkan mereka ke struktur yang di luar legacy gitu. Oke, Pak Yung Hao, Pak Andri, ini rupanya kita mendapatkan banyak sekali pertanyaan nih, Pak Yung Hao. Saya share nih, wah mantap nih pertanyaan. Silakan Pak Yung Hao, boleh ke Pak Andri. Saya sudah share ke WhatsApp Bapak.
Ya, mungkin saya bacain beberapa Pak, tergantung silakan, waktunya Pak. nanti. Ya, silakan. Yang pertama ini agak melenceng sedikit, mungkin ini milenial juga Pak, dari Bapak Ses. Ini pertanyaannya begini, saya pernah buat aplikasi layanan servis AC untuk memudahkan sampai ke pelosok bisa terjangkau. Namun belum direspon positif oleh masyarakat karena dengan alasan banyak aplikasi di HP mereka, sehingga menjadi penuh kapasitas. Adakah solusi lain supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses teknologi ini? Ya, ini basic ke ini Pak ya, basic ke bisnis model sebenarnya. Betul. Jadi Pak siapa namanya Pak? Ramses Pak. Pak Ramses ya. Jadi Pak Ramses harus identifikasi itu value yang diberikan ke orang itu apa gitu ya. Kalau value-nya besar ya orang tidak akan keberatan untuk melakukan instalasi ya Pak ya. Maksudnya menginstal aplikasi. Tapi kalau mereka belum melihat value-nya ya mungkin kita akan ngalamin hal-hal seperti ini ya. Jadi ya kadang-kadang kita itu suka ini ya mikir kayak misalkan kenapa ya Traveloka bisa gede gitu ya. Tapi kan itu jelas ya, kita belanja atau anak muda travel in one place, jadi value-nya udah jelas. Dan hal-hal seperti yang itu sebenarnya bukan problem di generasi ya Pak ya, itu problem di identifikasi bisnis ya, bisnis modelnya dia, value yang akan diberikan apa gitu, value proposition ya, seperti itu Pak Yungho paling ya singkatnya. Ramses. Oke Pak, berikutnya Pak, ini Pak Adam Saiful. Ya. Salam, saya Adam dari First Media Purwakarta. Berkenaan dengan paparan Pak Andri barusan, terkait dengan data dan kompetitor, saya tertarik dengan pernyataan Pak Andri tadi yang menyatakan Gojek dan Grab berkemungkinan akan digabung. Nah, dengan analogi seperti itu, saya penasaran dengan pendapat Pak Andri dan Pak Yung terkait PT Linknet dengan produknya First Media, dan Telkom dengan produknya IndiHome untuk bersama membangun dan memberikan pelayanan internet ke seluruh penjuru di Indonesia. Iya. Bagaimana nih pendapat dari Pak Yung dan Pak Andri terkait slide data dan kompetitor antara First Media dan IndiHome untuk pemahaman pada saya yang termasuk generasi milenial. Pak Andri dulu kalau begitu. Iya, kalau saya rasa sih kita generasinya bukan kompetisi lagi dulu. Sekarang itu kolaborasi ya. Banyak sekali kolaborasi ya. Saya misalkan saya nggak ke handle nih kota apa tadi Purwakarta ya. Udahlah kasih ke Linknet tuh. Tapi kalau untuk daerah-daerah ya kolaborasi itu banyak sekali bentuknya. Jadi sekarang bunuh membunuh itu sudah nggak ini ya. Udah nggak usum kalau orang Jawa bilang udah nggak ini udah nggak ini jadi sebenarnya malah kemungkinan untuk mengefisiensikan untuk membesarkan market untuk memperoleh data yang lebih besar untuk alih teknologi malah sebaiknya bergabung tapi sebaiknya bergabung itu kan nggak segampang ngomongnya tapi harus sama-sama visinya dan di atasnya harus benar-benar klik dulu ya tapi kalaupun tidak bergabung ya at least tidak akan saling tabrakan. Kalau saya lihat di internet ini secara umum ya, kita itu malah kekurangan ISP bukan kelebihan ISP loh. Orang IndiHome aja pelanggannya itu berapa itu baru cuma 3 juta atau mungkin maksimal 4 juta kali se-Indonesia. Itu Indonesia masih banyak lagi yang banyakkan Telkomsel yang sampai 200 juta. Jadi masih banyak ya kita konteksnya masih banyak yang bisa digarap. Itu Pak Yung. Ya, saya setuju sih Pak. Maksudnya untuk benar-benar menggabung, merger gitu, itu kan urusan yang kompleks sekali ya, banyak hal yang harus dipikirkan. Cuman untuk secara operasional saya setuju sih, bunuh-membunuh apalagi perang harga yang nggak sehat, itu tuh kayaknya memang udah selain destruktif juga nggak ini lagi gitu. Nggak sustain dan obsolete. Exactly. Jadi, tapi yang menarik Pak, justru ojolnya yang menolak tuh Pak, mergernya Grab sama Gojek. Karena kalau dari sisi ojol kan mereka nggak punya pilihan. Nggak punya pilihan itu berarti jelek. Tapi dari sisi perusahaan lebih baik digabungkan. Berarti mereka power datanya makin kuat kan. Gitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Adam tadi ya. Iya. Berikutnya dari Pak Abdurrahman. Ini Pak. Iya. Saya Abdurrahman izin bertanya,
bagaimana cara mengelolanya. Saya butuh generasi milenial, tetapi sepertinya generasi loncat-loncat artinya mudah sekali mereka pindah ke tempat pekerjaan lain dibandingkan dengan generasi X yang biasanya mereka akan tetap bertahan. Ya, ini mirip dengan pertanyaan saya tadi, Pak. Iya, betul, Pak. Ya, memang itu, Pak, harus dihadapi ya. Iya sih. Harus dihadapi. Betul. Jadi ya tadi konteks loyalty juga tidak dikenal di ini. Apa namanya, kebosanan, loyalty, attention span. Apalagi kemarin kan ada drama Korea tentang AI itu kan, startup AI itu di drakor gitu. Itu langsung banyak itu yang belajar AI, banyak yang nanya ke saya apa itu AI dan lain sebagainya. Jadi mereka cepat sekali yang perubahan itu. Jadi mungkin mereka akan bekerja sesuai musim. Kayak hashtag aja ada musimnya gitu. Jadi ini adalah generasi yang kita hadapi loh. Mereka bisa mungkin sampai suatu saat mereka sadar, kan mereka masih muda ya, mungkin mereka mendekati 40 baru mereka sadar, saya harus settle. Tapi sekarang masanya mereka nggak settle, masanya mereka untuk bergerak aktif ya. Itu Pak. Ya, ini yang menarik Kang Andri di sesi sebelumnya ya, Pak Yunghao. Ada misalnya pakar UKM, narasumber yang eksis di UKM itu memberikan masukan terkait dengan intrapreneur ya. Mungkin tadi terkait dengan yang organisasinya dibikin ad hoc, itu mungkin bisa, tapi mungkin juga objektifnya atau tujuannya mungkin kita perlu bikin juga ya. Contohnya kalau karir itu kan biasanya orang ngejar posisi ya. Jadi pengen jadi manajer, pengen jadi GM, pengen jadi direktur gitu ya. Mungkin dibikin satu juga terkait konsep entrepreneur ini, peluang untuk talent-talent ini berkarir, tapi ujungnya itu adalah sebagai entrepreneur ya, bermitra dengan si perusahaannya ya. Itu yang saya banyak dengar juga dari komunitas ya, konsep entrepreneurship diterapkan di korporasi gitu ya. Entrepreneurship di dalam organisasi bisnis ya. Ya. Jadi artinya mereka juga sebagai gambaran ad hoc itu memang tidak mudah, Kang Doni. Ad hoc itu artinya leadernya pun harus sepadan dengan suatu jabatan yang di legacy. Contohnya kalau misalkan di tempat saya direktur gitu sama dengan setingkat misalkan dekan atau apa gitu ya. Jadi secara advantage sama, secara tanggung jawab juga justru lebih berat, karena kita mengeksplor hal yang baru. Nah, setelah itu objektifnya ditentukan apakah akan menjalin MOU, MOA atau mengerjakan project ya. Dan ini sangat menarik karena gini. Karena biasanya saya nggak tahu ya, kalau di kampus itu nggak ada organisasi atau bidang yang memang mengerjakan proyek, ya. Atau saya menjalankan sertifikasi, nggak ada. Karena kalau dikasih ke dekan itu akan repot karena sudah ngurusin mahasiswa, tapi harus kerja mencari uang lagi misalkan ya. Nah, makanya dikasih ad hoc memang kerjanya untuk itu, menggenerate revenue, membuat kerjasama dan lain sebagainya. Keberhasilannya bisa dihitung misalkan dari jumlah revenue, dari jumlah kerjasama, jumlah project ya, dan seperti itu. Yang penting ada itunya, ada objektifnya. Itu Kang Don. Menarik Kang Andri. Ya, ini saya lihat ada Pak Ed nih di panelis. Selamat sore Pak Ed. Pak Ed ya. Pak Ed mantan startup juga ya, Pak Yunghao ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sore Pak Ed. Ada ini Pak Ed, opini atau pertanyaan yang mau disampaikan nih Pak ke Pak Andri? Kayaknya udah diwakili sih sama yang tadi pada nanya ya. Memang menurut saya baik dari sisi company maupun kita sebagai yang ibaratnya lebih dulu ada di dalam company memang harus deal with the situations ya. Baik dari sisi kayaknya juga pendekatannya kan dari sisi perusahaan mesti ngelihat ini sebagai benar-benar suatu hal yang baru ya, yang perlu diantisipasi proses bisnisnya, organisasinya. Tadi Pak Andri juga sebutkan dari kita sebagai either mesti jadi mentornya mereka atau jadi mesti ibaratnya
melit mereka juga mesti punya paradigma yang beda ya, karena memang kalau saya lihat anak saya Simple bisa benar-benar multitasking. Saya nggak pikir tuh bisa lihat YouTube sambil main game gitu ya. Saya sendiri nggak sanggup melakukan itu gitu. Itu Saya tuh depannya ketawa. Biasa ya, Pak ya. Itu skill anak zaman now itu. Iya. Maksudnya skill anak even zaman. kayak gitunya aja beda gitu. Bagi saya itu definitely kita perlu mesti mengakui bahwa itu harus kita antisipasi lah. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Nah, ini mungkin agak senada dengan pertanyaan yang berikut, Pak. Ini dari Pak Alfian Zulkaizar. Ini. Ya. Ya, selamat sore Pak Andri. Dengan banyaknya talent-talent milenial yang baru join, yang sangat current dan memahami kondisi dan teknologi saat ini, tentu sangat bermanfaat bagi transformasi perusahaan jika bisa diakomodasi dengan baik. Bagaimana bisa membuat mereka bisa blending dengan manajemen yang didominasi generasi X? Apakah mereka yang harus beradaptasi atau justru manajemen yang harus belajar dan beradaptasi dari mereka? Apakah ada contoh-contoh perusahaan yang bisa beradaptasi satu sama lain? Seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya kalau ini Pak Alfian ini kalau nggak salah ini mantan alumni dari Telkom juga nih. Jadi kenal Pak. Ya kayak saya tahu ya. Jadi kalau tadi yang beradaptasi siapa? Dua-duanya harus Pak. Jadi nggak bisa kita memanjakan doang. Tapi merekanya tidak ada ya dua-duanya harus. Tapi kan kita udah punya feeling ya suatu anak itu mau pergi itu reasonnya apa? Pasti setiap SDM itu punya bisa menangkap lah motivasinya ya. Kalau motivasinya memang mengenai performance ya artinya ketidakpuasan mengenai peran dia, nah itu bisa lebih mudah ya. Berarti kita kasih dia challenge yang lain. Salah satunya mungkin ad hoc atau hal-hal yang lain. Tapi itu dianya memang harus mau stay ya. Tapi kalau dari bottom heart-nya dianya udah masuk, udah belajar dan dia lihat saya nggak di sini, ya kita nggak bisa. Jadi itu hal yang umum lah ya. Maksudnya saya rasa di luar sana banyak sekali milenial yang mau juga stay. Nggak semuanya milenial yang tadi putranya Pak Edward itu kalau menurut saya itu masih generasi Z ya. Kalau milenial yang setengah matang ini ya yang setengah matang ini rasanya mereka juga berpikir mengenai long term juga ya. Tidak semuanya mikir short term. Walaupun mostly sekarang mikirnya idealis value yang dia value itu apa gitu ya. Nah, kalau kita udah ketemu, maksud kita ajak ngobrol gitu ya, kita diskusi apa value kamu dan lain sebagainya, apakah kita match, dan apa kamu mau, apa kamu ada yang mengganjal dan lain sebagainya, ya itu yang masih bisa kita ajak untuk terus bekerja sama ya dalam satu tim. Tapi kalau sudah tidak ada motivasi ya sebaiknya let go ya. Saya meskipun bukan perusahaan besar, tapi di lab kalau ada orang yang mundur, saya tanya kenapa saya mau cari yang lebih mudah ya let go saya. Saya nggak mau yang cari yang mudah. Saya mau topiknya yang lebih susah. Kalau lebih mudah saya let go semua. Nah tapi toh saya nggak bukan ya. Ini sama saja di dunia luar. Saya kalau di perusahaan akan melihat bisnis pool of talent. Kalau saya melihat pool of student yang akan menjadi anggota lab saya. Saya let go, saya masih ada yang lain. Ada kondisi di mana saya kesulitan mencari talent, tapi ya nggak apa-apa, itu is life gitu. gitu Pak Yungo gitu ya. Saya sih gitu. Oke Pak. Nah, pertanyaan berikutnya ini agak politis nih Pak. Mungkin ini view-nya yang beda ya. Kalau tadi kita ngomong korporasi, ini Pak Abdurrahman Wong nanya nih Pak. Iya ya. Yang saya amati, kepemimpinan di pemerintahan atau kepala negara lebih tren memilih generasi X, bahkan generasi boomers. Ya ini agak coba nanti ini ya. Dibandingkan dalam kepemimpinan perusahaan, komunitas atau bisnis. Ya. Nah,
apa yang menjadi perbedaan itu? Mohon penjelasannya dari Pak Andri. Terima kasih. Iya, ini Pak Abdurrahman ya. Iya. Jadi ini ada dua poin. Yang pertama, generasi X yang boomer emang waktunya kan, secara umur mereka udah layak gitu. Jadi mereka akan mengisi ya itu kan legacy of life of organization kan gitu ya. Karir ya. Jadi tentunya kalau orang sudah mentok ke suatu karir, dia akan naik jabatan atau dipindah ke jabatan, itu wajar lah generasi X atau. Terus yang kedua adalah kalaupun ada generasi Y yang masuk, itu saya nggak yakin generasi Y-nya akan survive gitu ya. Atau milenialnya atau generasi Z akan survive selama rules of company organisasinya itu tidak berubah. Gimana mereka bisa survive kalau let's say paling gampang mereka mendapatkan suatu project, tapi ngurusin finance-nya aja setengah mati, ngurusin bukan penagihan, ngurusin bagaimana membuat penawaran, hal-hal yang kompleks ya, yang mereka kan mungkin skill di domain ya, tapi begitu urusan finance-nya sangat rigid, karena mana-mana finance itu rigid ya. Padahal ini adalah business center, bukan cost center gitu ya. Nah itu kan jadi off gitu ya. Kalau saya cost center sih oke lah. Tapi ini kan saya business center, saya akan put off. Jadi itu kita akan temuin, dan beberapa generasi milenial yang masuk, yang diharapkan ya banyak contohnya. Bahkan di Telkom pun ada yang dari startup kan ya, yang direkturnya. Begitu dia masuk, dia bawa itu pasti dia akan berhadapan dengan budaya. Budaya itu digambarkan oleh rules, ya. Budaya, terus kemudian dituliskan ke rules. Rules itu ya SOP untuk melakukan apa, aturannya seperti apa dan sebagainya. Nah, selama rules itu tidak flat atau layers, ya sulit. Mereka akan stres sendiri dan akhirnya akan keluar gitu. Jadi kenapa generasi X dan boomers cocok di kayak gitu, ya mereka udah biasa. Kayak saya udah biasa, kalau ada kesulitan ya udah biarin aja lah, nggak saya urusin. Tapi kan saya tahu ada rules gitu ya, yang tidak mungkin saya bongkar. Nah kalau generasi milenial nggak mau, wah ini rules nggak bener nih, mereka akan mempertanyakan rules. Begitu rulesnya nggak sesuai, wah saya nggak cocok di sini. Padahal rules itu kan warisan dari sebelum-sebelumnya yang mungkin harus dirubah, tapi butuh waktu. Betul, itu Pak, rasanya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya nih dari Pak Rabin Malik nih Pak. Pak Rabin Malik ini mencoba mencari alternatif lain nih. Ya, siapa? Selamat sore Pak Andri. Saya masuknya sore, kategori baby boomers. Oh, siapa? Berdasarkan presentasi tadi, apakah sebaiknya milenial diberi kesempatan untuk masuk ke posisi senior agar bisa mendrive perusahaan dengan ritme yang milenial juga? Nah ini Pak, ini Pak siapa tadi namanya? Pak Rabin Malik. Pak Rabin Malik, pertanyaan sangat bagus Pak Malik. Kalau organisasinya dibentuk dari zero kayak Facebook, ya itu bisa Pak. Kita lihat gimana berkembangnya Facebook ya, bagaimana berkembangnya Twitter, bagaimana berkembangnya Amazon dan lain sebagainya. Itu mereka dari zero bikinnya Pak. Jadi rules mereka buat gitu ya. Jadi kalau tadi seperti saya bilang, tiba-tiba generasi milenial ditaruh di suatu perusahaan yang sudah punya budaya, wah itu akan terjadi perang budaya. Dan yang perlu dilihat ya kematangan juga ya, apakah dia cukup matang ya, karena kematangan itu sangat penting, ketenangan, kematangan, wise ya, wisdom ya. Rasanya kalau saya lebih cenderung tidak seperti itu ya. Saya lebih cenderung wisdom tetap di yang generasi lebih atas ya, X atau boomers ya. Tapi bagaimana boomers sama X ini bisa merangkul milenial untuk meningkatkan inovatif ya, inovasi dan kreativitas dari bisnis. Karena setahu saya boomers dan X ini nggak kreatif saat ini. Udah habis kreativitasnya, udah berumur segini udah habis. Ya ini harus generasi lebih muda. Mereka disuruh di guidance, difasilitasi, diberikan rules untuk mereka bermain secara bebas. Jadi nggak perlu di atas, berikan mereka lapangan bermain yang bebas,
supaya mereka berkreasi seluas-luasnya ya dengan di bawah pimpinan kita gitu sebenarnya. Seperti itu ya Pak Yung Hao ya, bayangan saya ya. Oke. Jadi memang nggak bisa terlalu drastis juga Pak ya, tergantung dari budaya dari company-nya sendiri. Ya, yang kita butuhkan kan inovasinya Pak sebenarnya. Betul. Bukan leadership-nya. Nanti mungkin leadership juga bisa sih, tapi setelah mereka juga embrace budaya ya, embrace budaya culture di dalam company, baru mungkin kita bisa berikan itu. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Andri. Ya Pak. Sepertinya waktu sudah dekat juga dan pertanyaannya juga udah habis nih. Terima kasih sekali. Memang buat Pak Andri dan teman-teman, jadi memang fenomena milenial ini menarik sekali ya. Jadi ini something yang perubahan karakteristik dari satu generasi ya, dimana ini kan mau nggak mau harus diterima dan kita harus beradaptasi untuk memaksimalkan ya, jangan jadi penghalang, tapi gimana ini supaya bisa malah bermanfaat gitu ya Pak. Ya, betul. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Beb, mungkin waktunya. Oke, luar biasa ini pemaparan dari Pak Andri Alamsyah dan juga dimoderatori oleh Pak Lim Yung Hao, dan juga ada masukan yang luar biasa nih ya, chit-chat dengan Kang Doni dan Pak Edward Sanusi. Terima kasih banyak. Ini kelihatannya topik milenial ini memang cukup hot Pak, cukup hotnya dalam arti yang positif ya, cukup karena ini berhubungan dengan inovasi, berhubungan dengan skill, berhubungan dengan culture ya, Pak Andri ya. Ada banyak hal yang bisa kita tangkap di sini ya, Pak Andri, Pak Yung Hao, Pak Kang Doni ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita walaupun dengan adanya the rising of the millennial generation, tetapi mereka bisa dapat bekerja sama bersatu padu dengan generasi mereka yang sebelumnya secara harmonis agar bisa menghasilkan output yang keren punya, dan juga perusahaan akan semakin besar, dan juga mereka akan kelak mereka akan menjadi suksesor ya, menjalani proses suksesi terhadap generasi mereka yang sebelumnya. Benar ya Pak Yung Hao, Pak Andri ya Pak? Setuju. Ya, jadi kita baik yang hadir di sini mau dari Bapak Ibu yang pimpinan perusahaan ataupun Anda sendiri rekan-rekan millennials, kita bisa belajar banyak nih dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Andri, karena ada satu hal yang pernah kita baca semua, there is nothing change but the change itself ya. Jadi walaupun kita milenial pada zaman sekarang, nanti kita ke depannya akan ada generasi yang lebih baru. Oke, nah karena ini sesi sudah berakhir, seperti biasa Pak, kita ada semacam habit nih Pak ya, kita untuk foto bersama nih. Kita tidak mau melewatkan sesi yang sangat berharga bersama Bapak Andri Alamsyah. Ini semua teman-teman peserta, jangan lupa itu saya sudah juga kirimkan di chat untuk mengisi formulir survei ya. Jadi dimohonkan teman-teman peserta untuk mengisi form survei yang sudah diberikan, karena itu akan menjadi persyaratan untuk mendapatkan e-certificate. Nah, ini teman-teman semua akan kita switch ke posisi panelis. Mohon dinyalakan semua kamera masing-masing teman-teman, dan kita akan berfoto bersama Pak Andri, Pak Yung Hao, Kang Doni, dan Pak Edward ya. Ini semuanya akan saya naikkan ke posisi panelis. Oke. Silakan dinyalakan kameranya teman-teman semua. Oke. Ini lagi proses nih ya, lagi di switch ke panelis. Oke. Ya, oke teman-teman, boleh dinyalain ya kameranya ya. Oke. Semuanya tolong dinyalakan kameranya. Ini masih ada yang belum bisa keangkat ke posisi panelis nih. Mungkin ada sinyal ya. Wah, luar biasa nih pesertanya cukup banyak nih hari ini Pak. Tadi. Ya. Alhamdulillah. Yes, betul sekali. Oke, yuk. Oh, thank you Bu Leoni. Senyumnya manis sekali. Oke, kita semua ya. 1, 2,
3. Oke, mantap. Kita foto bareng. Ini kita ada 7 shoot nih, Pak. Ada 7 shoot ya. Ada 7 Iya. shoot. Karena ini yang hadir juga cukup banyak. Oke, sebentar. Oke, sekarang shoot kedua. Shoot kedua, teman-teman silakan dinyalakan kameranya. Itu tapi kalau misalnya kita bikin settingnya itu adalah 3 jam, mungkin juga belum bakal cukup nih Pak Andri. I guess so. Ya, topiknya seru soalnya ya. Iya, betul sekali. Ini pertanyaannya yang mengirimkan pertanyaan totalnya ada 12 orang ya. Dan di sini juga kita ada banyak nih alumni dari Telkom University Pak yang sudah bergabung di PT Lingnet Tbk dan juga iSolution ya, ada beberapa. Oke, Ya, ini Mas Alfian itu tahu saya, Mas Alfian. Iya, betul. Oke. Oke. Kelihatannya sudah nih, Pak. Siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan, tuan-tuan dan puan-puan, senang sekali kita semua. Walaupun sekarang kita bukan generasi milenial atau baik Anda milenial ya teman-teman, tetap kita harus memiliki semangat untuk maju terus, untuk memperkaya skill Anda. Jadi kita akan terus memberikan kemajuan bagi negara dan bangsa. Setuju ya Pak Andri ya? Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Beb. Pak Yung. Terima kasih Pak Yung. Roni. Pak Reri, terima kasih sudah hadir Pak Reri. Senang sekali bisa. Tanto dan kawan-kawan. Oke, thank you. Thank you. Good. Thank you Pak Tanus. Jangan lupa feedbacknya. Ya sudah Bu, sudah di-share tadi. Diisi ya teman-teman, ada di kolom chat ya. Chat ya. Terima kasih Bu Mutiara atas kehadirannya. Iya, bersama kami Akademi. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't need to know. You're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe it's not forever. Say this. Maybe we'll stay together. Maybe we'll realize you and I. We don't need no reason. Maybe it's not forever. Maybe we'll stay together. Maybe we don't need no reason. Baby, we don't need no reason.